Perkenalkan, nama saya Yusuf Nahku, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya paham dari salah satu buku yang berjudul Ekonomi Kesejahteraan. Langsung saja, buku ini mengeksplorasi sejarah ekonomi kesejahteraan dengan maksud untuk menjelaskan naik turunnya atau selanjutnya tentang ekonomi. Kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan yang terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilangkan secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini, sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Dalam kata-kata Atkinson, keanehan adalah bahwa terlepas dari prevalensi pernyataan kesejahteraan di zaman modern ekonomi, kami tidak lagi mengarahkan mereka ke analisis kritis. Sekarang para ekonom di abad-abad sebelumnya seperti mereka di abad ke-21 melakukannya tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dan laissez-faire dengan alasan akan meningkatkan pendapatan bangsa. Sedangkan Ricardo dapat menentang undang-undang jagung karena mereka akan menaikkan harga jagung dan menghasilkan pendapatan di tuan tanah. Munculnya neoklasik ekonomi khususnya dalam karya Marcel Hall memungkinkan fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Pajak cukai apa yang akan menghambat produksi tidak diragukan lagi, tetapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Ini adalah peluang yang muncul bagi para ekonom dengan menantang neo-ekonomi klasik dalam karya Marcel dan Pigot. Dalam Kekayaan dan Kesejahteraan 1912, maksudnya tahun 1912, dan Economy of Welfare 1920, A.C. Pigot disajikan dengan sangat koheren uraian tentang hubungan kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan sebagai yang dipahami. Sebuah akun yang mempengaruhi kedua konstruksi statistik ekonomi itu tetap standar, dan generasi penelitian oleh para ekonom ada keraguan untuk mengadopsi perangkat Marcellia. Banyak ekonom mengikuti Smith dan Ricardo dalam memperdebatkan pasar bebas. Untuk laissez-faire, yang lain mendapatkan sebaliknya. Masalah besar ini sepertinya yang penting. Mungkin ada sedikit keraguan tentang penilaian nilai yang mendasari alat neoklasik. Pendukung pasar bebas dan pendukung tindakan negara bisa sama-sama mengklaim bahwa kebijakan yang mereka dukung akan mendorong kemakmuran banyak orang. Kedua belah pihak dalam kontroversi besar ini berbagai penilaian yang sama agak kabur. Perdebatan mereka ada hubungannya dengan sifat sistem ekonomi. Secara lebih umum, pemerintah akan dapat mempertimbangkan manfaat dari proses pasar yang bertentangan dengan peraturan kasus per kasus. Tetapi untuk orang percaya laissez-faire ini akan membutuhkan negara untuk menjadi yang sangat usil karena menentang
Ketetapan analisis Marshall, jika memang bisa diterapkan, itu sendiri merupakan kekalahan dari program mereka, dan lawan dari fase posisi pasar tidak lebih nyaman dengan pendekatan kasus per kasus. Mereka yakin bahwa sistem pasar hanya kacau dan tidak masuk akal, sehingga seperangkat aturan birokrasi yang sederhana dapat dengan mudah menghasilkan banyak hal peningkatan kemakmuran ekonomi dan klasik. Dengan logika yang dapat diprediksi, keseimbangan pasar dan fokus pada perbaikan marginal harus begitu saja sepenuhnya salah, penipuan dan bukan teori. Ekonomi kesejahteraan Piaget dengan kuat didasarkan pada etika utilitarian teori seperti yang dipahami Piaget. Teori ini memberikan yang paling transparan didukung untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti yang signifikan secara moral. Di sisi lain, mudah dikenal sejak itu karya John Stuart Mill yang dapat disiratkan oleh utilitarisme sebagai argumen redistribusi pendapatan menuju kesejahteraan. Mill juga telah meminta perpisahan pertimbangan efisiensi dan kesejahteraan dan distribusi. Inilah dilema para ekonom mewarisi dari Mill dan menerima analisis Piaget tentang efisiensi persaingan tampaknya membuat perdebatan antara efisiensi dan distribusi norma tidak mungkin. Piaget juga mengembangkan distribusi Marshall tentang eksternalitas, penciptaan konsep eksternalitas modern. Dalam retrospeksi satu abad ini mungkin tampaknya lebih penting daripada kasus utilitarian untuk jumlah terbatas redistribusi. Namun itu dikotomi milian efisiensi dan kontribusi yang memotivasi upaya ekonomi kesejahteraan baru untuk merekomendasi ekonomi kesejahteraan pada nilai yang berbeda. Ekonomi kesejahteraan Piaget digambarkan sebagai sangat koheren. Pengertian C. E. Lewis tahun 1986 atas Lawrence Bonjour 1985, body of deeds arahnya koheren hanya jika konsisten secara logis dan relatif lebih banyak koheren. Sejak itu terdiri dari proposisi yang memerlukan atau meningkatkan probabilitas bersyarat satu sama lain, dan koheren dan kurang koheren sejauh ini bahwa itu dapat dibagi menjadi subset proposisi yang tidak berhubungan dengan dan sejauh ini proposisi amoniali yang tidak dapat dijelaskan. Namun koherensi berguna secara khusus itu berguna untuk memiliki koheren antara konsep kesejahteraan ekonomi dan teori motivasi. Keputusan dan tindakan ekonomi di ekonomi yang bertentangan satu sama lain atau tanpa koneksi logis atau probabilistik. Prasejarah dari teori utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Cairnes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga-harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Di buku 3 Semi Ekonomi Politik, Sidwich membahas ekonomi politik sebagai disiplin kebijakan publik dan menentang terutama pada penilaian utilitarian. Mengajukan pertanyaan itu Piaget dan akan berbicara.
Bagi Pigou, utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan. Ucapannya di dalam Fakultas Telektropik memperjelas bahwa dia memikirkan kenaikan seperti itu sebagai kejadian diskrit, betapapun subjektifnya dan kapanpun dialami. Dalam karyanya, dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan, Pigou menguraikan pertanyaan Tions kebijakan publik untuk mempertanyakan teori ekonomi, dan dia melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Ekonomi kesejahteraan Pigou tertumpu pada dua proposisi yang dia ajukan secara konsisten dalam karya yang ditulis ulang setengah abad. Pertama, pemahaman apapun pada pendapatan real yang dibuat seorang kepuasan lebih besar. Kedua, transfer pendapatan uang dari yang lebih baik ke orang yang lebih buruk membuat kepuasan lebih besar. Pigou 1951 halaman 293. Seperti yang ditujukan oleh bagian ini, utilitarisme Pigou adalah utilitarianisme kepuasan, tetapi kepuasan utilitarisme dalam bentuk tertentu. Untuk Pigou, utilitaritas adalah keadaan pikiran subjektif, pengambilan psikis yang terkait dengan kepuasan. Kepuasan mengandaikan bahwa ada sesuatu yang dipuaskan, bahwa sesuatu adalah keinginan. Besarnya utilitas secara tidak sempurna berkorelasi dengan tingkat keinginan. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai catatan tipis dari motivasi manusia. Tetapi apa yang tampaknya hilang dari sini adalah keinginan orang adalah keadaan berpikir yang baik, dan terkadang mereka mengalami Pigou dan setuju. Utilitarisme Pigou